Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pagi ini hari Minggu. Bagi yang senang berkebun, kebetulan 2 minggu yang lalu saya menanam pohon kelor dari bahan batang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelor itu bisa ditanam dari biji, disemai dulu, kemudian ditanam seperti ini, atau Bapak Ibu bisa menanam dari batang seperti yang saya lakukan kali ini. Jadi 2 minggu yang lalu saya menanam pohon kelor ini, dan hari ini sudah tampak. Ini yang kelihatan hijau itu adalah bakal tunas daun nanti yang akan tumbuh ya. Jadi sudah ada, ini juga yang kecil sudah ada di bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menanam dari batang baiknya memang tingginya untuk menanam pohon kelor itu antara 1 sampai 2 meter. Mungkin yang saya tanam ini panjangnya sekitar 2 meter, dan umur bahan yang akan ditanam itu sebaiknya di atas 1 tahun, di atas 1 tahun. Jadi ini menjamin pohon untuk kemungkinan tumbuhnya lebih besar seperti yang saya lakukan ini. Jadi ini panjangnya mungkin sekitar 2 meter lebih, dan kedalamannya nanti kita coba sampai 30 cm. Nah, ini di bawahnya juga sudah ada tumbuh tunas baru. Terus yang ini juga sama, jadi jaraknya mungkin 1 sampai 2 meter kayaknya jarak tanam antara satu pohon dengan pohon yang lainnya adalah jarak yang ideal. Ya, ini juga, ini tadi mungkin kurang dari 2 meter. Jadi bagusnya untuk tanaman batang itu antara 1 sampai 2 meter. Nah, ini mungkin 1,5 meter panjangnya, dan tetap kira-kira 30 cm yang masuk ke dalam tanah. Ya, ini sama saya tanam semenjak 2 minggu yang lalu. Ini juga sudah tumbuh tunas-tunas barunya. Tunas baru sudah mulai tumbuh. Jadi sekarang di musim penghujan antara bulan Oktober, November, Desember sampai Januari adalah saat yang tepat untuk mulai bercocok tanam atau menanam sesuatu. Bila memang Bapak dan Ibu suka bertanam dan memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman-tanaman yang bisa kita pergunakan sebagai sumber obat keluarga atau makanan ya. Nah, ini juga sama, saya tanam sekitar 2 minggu yang lalu dan sudah tumbuh. Ini ada tunas-tunas barunya. Tunas-tunas barunya sudah mulai tumbuh karena memang sekarang adalah musim penghujan, jadi kemungkinan tumbuhnya lebih besar. Kemungkinan tumbuhnya lebih besar. Ini kelihatan calon dahannya sudah lebih banyak dari yang tadi. Jadi yang perlu diingat adalah tadi, pertama, panjang batang yang akan kita tanam bila akan menanam kelor dari batang adalah minimal 1 meter ya, minimal 1 meter, bagusnya 2 meter panjangnya, dan yang masuk ke dalam tanah sekitar 30 cm. Subscribe Ya, itu gratis, Mas. Gratis. Kenceng aja bayar. Yang lainnya baiknya Ini subscribe gratis. Jadi, adalah sekitar tapi saya tidak minta subscribe. Nah, ini lebih Subscribe itu gratis. rendah dari tadi.
sama juga sudah mulai tumbuh, ada bakal daun ya, ada bakal daun yang bakal tumbuh. Dan tadi Bapak Ibu selain panjang batang, terus yang harus diperhatikan adalah umur minimal yang diambil untuk batang ditanam adalah dari tanaman kelor yang sudah berumur lebih dari 1 tahun ya. Ini juga ada batang-batangnya sudah tumbuh untuk daun-daun baru ya, sama. Jadi manfaatkan halaman sekitar pengkarangan untuk tanaman-tanaman yang berguna. Bisa mulai sekarang menanam kelor, apalagi sekarang lagi tren untuk menanam pohon atau umbi-umbi porang. Jadi kalau nanti punya lahan luas, kelor bisa dikombinasikan di bawahnya menanam pohon porang. Nah, ini yang sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh hijau. Jadi daunnya nanti dipetik bagusnya setelah usia 4 minggu. Jadi 4 minggu bisa kita manfaatkan sebagai makanan atau obat. Karena sebagaimana kita ketahui, kelor adalah salah satu superfood di abad ke-21 yang merupakan sumber vitamin, mineral, zat besi dan sebagainya, sehingga cocok untuk semua kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun manula ya. Jadi kelor itu adalah makanan yang punya khasiat seperti obat. Ini juga sudah menghijau ya. Ini sudah hijau tumbuh. Jadi kelor bisa tumbuh di lahan yang panas maupun dingin ya, baik di daerah tinggi maupun di dataran rendah, di Afrika sampai ke daerah tropis seperti Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bila mau menanam pohon kelor yang dari batang tadi, yang pertama adalah panjang minimal 1 meter ya, panjangnya di minimal 1 meter, dan seperti contoh yang saya ini panjangnya sekitar 2 meter bahkan lebih. Ambil dari pohon yang minimal sudah berumur sekitar 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih, dan kedalaman ke dalam tanah itu minimal 30 cm ya. Ini seperti yang saya lakukan, dan alhamdulillah di 2 minggu kemudian ini tunas-tunas barunya ini tunas-tunas barunya mulai kelihatan tumbuh ya. Jadi inilah superfood abad ke-21 yang siapa saja bisa menanam dan bisa memanfaatkan ya. Bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sling food adalah makanan yang bersumber 100% dari daun kelor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.